Om Swastiastu. Om Awigenam Astu. Namo Sidayam. Sahabatku, saudaraku, hari ini, malam ini aku ingin berbagi sama kalian. Karena aku tidak mau kalian salah paham. Aku tidak mau kalian mendengar cerita-cerita tentang hembusan angin yang ada di jalan. Tentang apa? Apa yang aku bagi? Tentang bagaimana Pura Geria Kepah Agung Nusa Penida Pet di Desa Pet di Kelungkung. Aku ingin berbagi tentang itu, supaya apa yang aku jelaskan ini adalah sebuah kenyataan pembenaran, sebuah sejarah, bukan mitos, bukan cerita dongeng. Inilah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena aku yang mengalami, aku yang ngejalani, bahkan aku yang menyatakan. Ini dumun aja pakainya pola dulu kelai saya baik ya. Seng. Tapi Pak Kulun, ide Ratu Gede Lingsir. Oke guys, aku kalau tidak salah tahun 1998 itu awal aku dipanggil oleh sesuhunan untuk mengikuti arahnya beliau, mengikuti bagaimana tentang spiritual, tentang jalannya beliau. Pada waktu itu, aku bersama istriku almarhum datang ke tanah Nusa. Aku diharuskan harus menjalani 3 purnama. Harus datang setiap purnama ke Nusa Penida. Suatu hari, aku kemalaman di sana karena terbentur dengan ombak dan cuaca yang ada di laut. Akhirnya aku kemalaman sama beliau almarhum. Tepatnya sekitar jam 11 malam, aku sampailah di Nusa Penida. Aku berjalan sama istriku. Aku memohon tuntunan. Aku mohon jalan. Kalian tahu, dari Pura Segara, aku ngaturang bakti. Aku memohon tuntunan Yang Baruna. Dari sana, aku singgah sebentar. Kulihat
ada pohon besar sekali, sangat besar. Pada waktu itu kalian tahu, di tahun 1998, bagaimana situasi di sana? Sangat sepi sekali. Rimbunnya pepohonan, batu-batu bata di sana bertumpuk-tumpuk, bagaikan sangat-sangat nilai sakralnya sangat luar biasa. Dari Puro Segara aku datang ke pohon besar. Apa yang terjadi? Aku hanya berdua dengan sinar listrik yang masih redup, tidak seperti sekarang. Aku melihat sesosok binatang besar, sangat besar sekali. Aku terkejut. Aku merasa Takut sekali, sangat takut. Istriku sampai mau lari. Dia pegang erat aku. sosok babi besar. Babi yang sangat besar sekali. Kemudian di atas kulihat naga, ular besar. Ya, mungkin itulah naga, sahabatku. Aku memohon pada yang di atas. Ya Tuhan, ya Sesunan yang ada di Nusa Penida, maafkan. Aku baru tiba di tanah Nusa Penida. Akhirnya aku orang Canang Sari di Kepah itu dengan rimbunnya tidak ada pura sama sekali, cuma angsagan. Pulangnya aku dari Nusa Penida, lama kelamaan mungkin 2-3 bulanan, aku datang lagi di purnama kedua. Aku ingin tahu apa sih, kok ada babi besar, kok ada ular besar 2. Aku ingin bertanya, aku ingin tahu, aku penasaran. Akhirnya aku duduk bersimpuh di sana, di depan pohon besar itu. Hanya yang kudengar adalah ketawa seorang ibu-ibu tua dengan ketawa seorang nenek tua. Hanya itu aja yang aku dengar. Karena aku tidak tahu yang namanya mantra, aku tidak tahu yang namanya japa, aku tidak tahu namanya cara-cara untuk memuja beliau dengan semestinya. Dengan rasa yang sangat polos, dengan kepolosannya aku, dengan rasa pasrah, dengan kebodohannya aku memohon. Malamnya beliau datang. Hei, anakku, aku adalah Ratu Niang Lingsir. Aku penguasa di sana. Begitulah beliau. Cuman itu yang aku dengar. Satu saat, entah namanya itu, perasaan jenana nggak tahu aku. Tapi yang jelas, aku mendengar suatu bisikan yang sangat-sangat nyata sekali. Hei, Mangku, aku ingin berstana di Kepah ini. Aku ingin tinggal di sini. Buatkan aku arca, katanya. Seorang pemangku yang tidak punya apa-apa, seorang yang jatuh dari sebuah kehidupan. Dari mana aku dapat uang? Dari mana aku dapat mendirikan sebuah arca yang sangat besar sekali? Ternyata beliau adalah sosok yang sangat besar, berbulu, pakai kuku, pakai taring, dan menyala di sekujur tubuhnya. Aku simpan itu, pesannya beliau. Aku simpan dalam hati.
karena belum waktunya aku bisa menyampaikan pesan ini pada seseorang siapapun. Tahun demi tahun berlalu, bulan demi bulan sudah kulalui semuanya. Hari-hari aku memanjatkan doa karena kebodohanku, karena keikhlasanku. Akhirnya aku banyak mencari teman, banyak orang datang padaku. Kalau nggak salah mungkin ratusan orang mungkin datang ke tempatku, mohon izin, mohon doa. Karena sesuatu kuanggap adalah sebagai kewajibanku. Suatu saat ada seorang teman, dia datang ke sini dulunya lah dengan keluhan. Akhirnya aku dapat membantu dia. Dia berkata padaku bahwa dia mimpi bukan 1-2 kali, mungkin 4 kali mungkin. Beliau adalah namanya Jero Mangku Kadek Sutama. Beliau punya usaha koko restoran di Legian. Nah, datanglah dia padaku, mengatakan bahwa arca ide Ratu Gede harus disetanakan di kepah, di pohon kepah yang sangat besar itu. Akhirnya aku sebagai seorang pemangku, aku dituntut untuk menyampaikan pesan itu kepada yang punya. Yang punya tanah itu, pengempon pura itu, pengempon pohon itu. Namanya Jero Ade. Namanya Jero Ade. Aku datang kepada beliau, termasuk bapaknya Cik Ngurah, Gusti Ngurah. Aku sampaikan pengalamanku, aku sampaikan pesannya beliau, bahwa beliau Ratu Gede berkenaan berstana di kepah kepunyaan beliau. Lalu apa yang terjadi? Apa jawaban beliau? Di luar dugaan dan memang masuk akal juga. Beliau mengatakan bahwa Beliau sangat tidak terima. Beliau mengatakan takut untuk menyetanakan ide Ratu Gede Lingsir. ya, saya sebagai tamu saya menerima. Yang jelas pada waktu itu perasaan saya adalah saya sudah menyampaikan pesan-pesannya beliau, sudah menyampaikan apa yang dipesankan pada Jero Ade dan Gusti Haji Ngurah. Ternyata tidak terima. Saya merasa ikhlas. Akhirnya itu saya lupakan. Saya lupakan semuanya. Karena memang bukan ranah saya untuk menjustis semuanya, untuk menyelesaikan semuanya. Ada seorang dari Jawa, dari Jawa Timur. Dia seorang penganut kejawen, namanya Jero Rudi. Kebetulan teman itu pernah Aku tolong, pernah aku bantu dalam usahanya, dalam keluarganya. Dia nangkilah ke Nusa Penida. Dia sembahyang di kepah agung itu. Akhirnya Jero Ade sama Jero Rudi bercakap-cakap di sana. Akhirnya Jero Ade mengeluh tentang keberadaan pura yang ada di kepah agung itu. tentang apa? Tentang mau menyetanakan arca yang ada di kepah agung itu. Kemudian dia berbincang dengan Jero Rudi. Nah, kebetulan sekali, atau mungkin sudah direncanakan sama beliau. Jero Ade memohon pada Jero Rudi untuk menghubungi saya lewat telepon.
Akhirnya kami bercakap-cakap. Apa yang terjadi? Suatu kesepakatan bahwa Jero Ade, entah apa yang terjadi dengan beliau, beliau didatangi oleh Ide Ratu Gede, bahwa beliau berkenaan berstana di sana dengan harapan Jero Ade merestui, dan yang menyatakan di sanalah atas perintah beliau adalah, maaf, saya sendiri. Aku yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua. Bahwa Jero Ade tidak usah mikir apa-apa. Dari awal sampai akhir nanti diselesaikan oleh anakku yang ada di Bali. Jero Gede Mangku Kiswara. Akulah orangnya. Dengan kesepakatan itu, dengan restu itu, akhirnya aku mulai bekerja, mengumpulkan teman-teman Paiketan Subakti, mengumpulkan dana untuk itu. Sampai aku melukiskan beliau dengan sebuah lukisan. Karena aku seorang pelukis, aku lukiskan beliau. Dana terkumpul. Suatu malam beliau datang, di mana aku harus membuat arca itu. Di mana aku harus membuat arca itu? Ternyata seorang teman datang bahwa dia dapat jalan, dapat petunjuk dari beliau bahwa arca itu harus diselesaikan di sebuah daerah namanya Belah Piuh. Aku datang ke sana membawa suatu gambar, membawa suatu upacara sedikit yang namanya pejati. Aku serahkan pada dia bahwa aku mau arca Ratu Gede dengan bentuk gambar seperti ini. Arca itu semua sudah diselesaikan dengan sangat apik dan sangat apa yang aku inginkan sesuai dengan gambar itu. Arca dibawa ke peseraman di tempatnya aku sendiri kemudian yang mewarnai. Aku sendiri yang memohon pada beliau bagaimana cara mewarnainya. Dengan teman-teman Paiketan Subakti, dengan saudara-saudaraku, aku datang ke Nusa Penida dengan membawa truk besar dan membawa kru kurang lebih 100 orang. Aku di Nusa Penida, di Kepah Agung itu, aku selama 1 bulan mungkin aku berada di sana dengan menyatenakan beliau, dengan membuat lingga-linggan itu pakulen pada keptara Ide Ratu Gede Lingsir. Dari mulang dasar, citak dasar, sampai melas pas ngelinggihan, bahkan aku sempat menarikan beliau di sana. Dan yang paling unik yang aku alami adalah di saat aku tertidur di sana, aku pulas mekemit di kepah pohon yang besar itu. Malamnya Ide Ratu yang Lingsir tapi pakul. Beliau mengatakan bahwa, nah, namakan pura ini Pura Geria Kepah Agung. Nah, begitulah namanya. Atas perintah beliau, aku menyampaikan sama Gusti Haji Ngurah sama Jero Ade, akhirnya disetujui. Bangga dan lega sekali aku sampai sekarang. Dulu pura itulah sedikit yang datang ke sana. Karena apa? Karena saking angkernya mungkin menakutkan, jadi orang pada berpikir ke sana. Tapi sekarang jangan salah, sekarang berduyun-duyun, beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang datang ke sana untuk minta apa? Karena di sana aku tahu
Di sanalah Ratu Niang Sakti bersana di sanalah memberikan anugerah. Ratu Gede Lingsir yang dari sanalah memberikan anugerah tentang Taksu Ageng, Taksu besar. Tentang apa? Tentang Balian, Taksu Balian. Tentang Taksu untuk segala tentang kehidupan. Aku menyampaikan inilah sebuah kenyataan, bukan satu cerita, bukan satu dongeng, bukan konon katanya. Inilah real. Aku ingin berbicara real, bukan abstrak yang aku bicarakan. Real. Jadi, aku menyampaikan ini pada sahabatku semua adalah untuk lebih tahu. Aku ingin berbagi tentang pura yang ada di Pura Griya Kepah Agung dengan segala misterinya, dengan segala sejarahnya. Aku ingin berbagi supaya kalian tidak salah paham. Hari ini pun aku percaya aku disaksikan oleh Ide Pakulun Padukuratuli Mas Sakti, Ide Pakulatun Niang Lingsir. Oke, selanjutnya aku ingin membahas tentang bagaimana, di mana, apa, kemudian siapa Ratu Niang Lingsir, siapa Ratu Gede Lingsir, terus bagaimana fungsi beliau. Tunggu video selanjutnya. Ingat, ikuti langkahku. Aku selalu ingin berbagi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Yung gulong, puluhan na yan! Desperate ko, hindi ka